Seorang pelaku gendam yang sering melakukan aksinya di Kota Malang berhasil diringkus petugas kepolisian Polresta Malang Kota. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah telepon genggam hasil kejahatannya. Penangkapan pelaku ini sempat viral di media sosial saat hendak menjual barang hasil kejahatan. Inilah video yang viral di media sosial ketika pelaku berinisial F berusia 29 tahun, warga Jakarta ditangkap di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Malang. Pelaku yang saat itu hendak menjual barang hasil kejahatan ditangkap polisi usai dilaporkan pemilik konter ponsel karena dicurigai menjual ponsel hasil curian. Sebelumnya, pelaku terlebih dahulu mencari informasi penjualan ponsel di media sosial dan bertemu dengan penjual dengan modus pura-pura membeli ponsel dengan sistem COD atau cash on delivery. Saat itulah ia melakukan aksi gendam pada korban. Tersangka mengaku sudah beraksi gendam selama 7 kali di Kota Malang. Polisi turut menyita sejumlah ponsel berbagai merek. Hasil pelaku beraksi gendam pada korban. Ia mengaku uang hasil gendam digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Modusnya adalah dia hunting di medsos terkait orang-orang yang menjual handphone secara online kemudian COD di tempat. Pada saat COD, yang bersangkutan pura-pura mengecek kelengkapan dari handphone tersebut dan bilang kepada korban dengan berbagai cara akan mengambil uang dulu di ATM, kemudian handphone dan kelengkapannya tersebut dibawa oleh si pelaku dan kemudian pelaku melarikan diri. Dan yang bersangkutan saat ini kami telah dalami dari keterangan yang bersangkutan telah melakukan 7 kali di wilayah Kota Malang. Simon Alfredo melaporkan. PT Kereta Api Indonesia Daup 8 Surabaya menghadirkan program promo Merdeka di mana masyarakat dapat membeli tiket kereta api dengan harga khusus. PT Kereta Api Daup 8 Surabaya menjual tiket kereta api kelas eksekutif dengan tarif Rp170.000, bisnis hanya Rp77.000 dan ekonomi hanya dengan harga Rp17.000 untuk kereta api tertentu. Dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-77, PT Kereta Api Indonesia Daup 8 menghadirkan program promo Merdeka, di mana masyarakat dapat membeli tiket kereta api dengan harga khusus. PT KAI menjual tiket kereta api kelas eksekutif hanya dengan tarif Rp170.000, bisnis hanya dengan harga Rp77.000, dan ekonomi hanya Rp17.000 untuk kereta api tertentu. Pemesanan tiket promo Merdeka dapat dilakukan mulai 7 Agustus sampai dengan 17 Agustus 2022 untuk keberangkatan kereta api pada 8 sampai 11 Agustus dan 15 sampai 17 Agustus 2022. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian melalui aplikasi KAI Akses. Relasi kereta api di Daup 8 Surabaya yang mendapat promo diantaranya Surabaya-Jakarta PP, Surabaya-Bandung PP, Surabaya-Jember PP, Malang-Jakarta PP, dan Malang-Purwokerto PP. Manajer Humas KAI Daup 8 Surabaya Lukman Arif mengatakan, promo Merdeka dihadirkan untuk memberikan apresiasi kepada masyarakat melalui tiket murah di momen HUT ke-77 Republik Indonesia. Sesuai tema HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Promo ini dihadirkan agar mobilitas dan perekonomian masyarakat dapat kembali membaik dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Sambut hari ulang tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia, PT KAI Daup 8 menghadirkan program promo Merdeka, di mana masyarakat bisa membeli tiket kereta api dengan harga khusus. Pemesanan tiket promo Merdeka dapat dilakukan mulai tanggal 7 sampai dengan 17 Agustus 2022 untuk keberangkatan pada tanggal 8 sampai dengan 11 Agustus dan juga keberangkatan tanggal 15 sampai dengan 17 Agustus tahun 2022. Di Daup 8 Surabaya, relasi KA yang mengikuti program promo Merdeka diantaranya adalah dari Surabaya ke arah Jakarta, pulang pergi Surabaya-Bandung, Malang-Jakarta, dan juga Malang-Purwokerto PP. Tarif promo Merdeka ini untuk kereta eksekutif kami sebesar Rp170.000, bisnis hanya dengan Rp77.000 dan juga ekonomi tarifnya Rp17.000 untuk kereta api tertentu. Simon Alfredo melaporkan.
Jelang libur akhir pekan, kendaraan yang melintas di Jalan Raya Karangploso mengalami peningkatan. Akibatnya, kepadatan dan antrian panjang kendaraan terjadi. Kepadatan sudah terlihat sejak pagi sampai menjelang siang hari, Sabtu 6 Agustus 2022. Beginilah yang terlihat di beberapa ruas jalan di wilayah Kabupaten Malang, tepatnya di Jalan Raya Tunjung Tirto, Kepuharjo sampai dengan Pasar Karangploso. Jelang libur akhir pekan, volume kendaraan meningkat, sehingga kepadatan dan antrian panjang kendaraan terjadi. Terlebih di sepanjang Jalan Karanglo sampai Karangploso, terdapat beberapa titik pertigaan padat aktivitas kendaraan. Bis-bis pariwisata dan roda 4 pribadi ramai melintas, sehingga badan jalan terlihat lebih rapat dan padat, sehingga kendaraan melintas perlahan dan merayap. Beberapa titik pertigaan jalan yang menyumbang kepadatan kendaraan, salah satunya di Kepuharjo. 2 pertigaan tidak beraturan ini menjadi salah satu titik kepadatan dan penumpukan kendaraan, sekalipun sudah ada pengaturan oleh Supeltas. Menurut salah seorang petugas Supeltas di pertigaan Bendo, Kota Batu menjelaskan, ramainya kendaraan sudah terjadi sejak pagi dan biasanya sampai dengan sore hari, dan arah sebaliknya akan terjadi pada Minggu sore. Di sepanjang jalan pertigaan Bendo, Kota Batu, arus kendaraan dari arah Karangploso menuju ke pusat Kota Batu, kawasan alun-alun, maupun yang ke arah Selekta dan Cangar, terlihat ramai lancar dan tidak terjadi penumpukan kendaraan. Mungkin ya, alhamdulillah di pekan ini agak arusnya sudah kembali normal. Iya. Memang harapannya begitu, biar perekonomian juga meningkat. Dari jam berapa nih Pak Haji tadi kelihatan mulai ramainya lagi? Jam 9 tadi mulai ramai. Berarti yang ke arah ke Batu Pak Haji ya? Arah ke Batu. Ini bis-bis pariwisata sudah banyak juga yang masuk ya? Sudah banyak. Ya. Tapi harus lancar Pak Haji ya? Harus, alhamdulillah lancar karena ya tugasnya seperti itu. Hanya tersendat di Kepuharjo saya tadi lihat itu? Ya, tersendat-sendat karena memang ada mungkin harus balik dan sebagainya. Pertigaan itu Pak Haji ya, yang sering banyak. Nanti harus balik lagi, kapan ramainya Pak Haji? Biasanya itu Minggu Ya? jam 3. Jam 3? Sore, ya. Sampai jam berapa bisa Pak Haji? Sampai jam 6. Sudah 6 malam ya? 6 malam. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Memberi wawasan penelitian nasional dan internasional kepada para mahasiswa Magister Pendidikan Bahasa Inggris UNISMA, serta kebermaknaan inovasi hasil riset bisa diimplementasikan, bertempat di Gedung Pasca Sarjana Lantai 3 UNISMA. Dilaksanakan kegiatan kuliah pakar yang menghadirkan 2 alumni, yaitu Firman Perlindungan SPD MPD PhD dan Sony Elvianto SS SPD MPD PhD. Kegiatan kuliah pakar dengan tema Writing and Literacy in English Language, Teaching Strategy and Research diselenggarakan oleh Magister Pendidikan Bahasa Inggris Pasca Sarjana UNISMA, menghadirkan pembicara Firman Perlindungan SPD MPD PhD, Sony Elvianto SS SPD MPD PhD, Sabtu 6 Agustus 2022 bertempat di Gedung Pasca Sarjana Lantai 3 UNISMA. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Direktur Program Pasca Sarjana UNISMA Profesor Haji Muhammad Masud Said MM PhD, Ketua Prodi Magister Pendidikan Bahasa Inggris Pasca Sarjana UNISMA Dr. Hajiah Mutmainah Mustafa MPD, dan diikuti oleh para mahasiswa Magister Pendidikan Bahasa Inggris Pasca Sarjana UNISMA. Kuliah pakar ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan wawasan penelitian nasional dan internasional kepada para mahasiswa, dan bagaimana hasil riset bisa diimplementasikan dan masuk di jurnal nasional dan internasional. Acara diawali dengan pembacaan salawat Nuril Anwar dan sambutan Direktur Program Pasca Sarjana UNISMA Profesor Haji Muhammad Masud Said PhD. Dalam sambutannya memberikan apresiasi positif kepada program Magister Pendidikan Bahasa Inggris yang telah menyelenggarakan kegiatan kuliah pakar, dan berharap kegiatan ini akan memberikan wawasan dan peningkatan kapasitas penelitian sehingga hasil penelitian bisa terpublish di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Saya baru saja membuka acara kuliah pakar atau visiting professor untuk jurusan Magister Pendidikan Bahasa Inggris di UNISMA Malang. Saya lihat tahun demi tahun Magister Pendidikan Bahasa Inggris di UNISMA Malang semakin maju, berkembang, mendapat kepercayaan dengan program-program yang baik di dalam pengembangan akademik, pengembangan kapasitas untuk menulis di jurnal internasional
dan juga menguatkan komunikasi dengan alumni. Dan saya menganjurkan kepada masyarakat untuk silakan bergabung dengan Pasca Sarjana Unisma Malang, terutama di jurusan Magister Bahasa Inggris, karena dengan kita bergabung di dalam jurusan Magister Bahasa Inggris di sini, kita akan mendapat horizon yang luas, mendapat banyak pengakuan, dan kita banyak kesempatan untuk mendedikasikan kemampuan kita untuk pendidikan bahasa Inggris di Indonesia. Bahkan pendidikan bahasa Inggris ini menjadi hal yang penting tidak hanya di S2 tapi S1 dan juga di SMA, karena ke depan kita dengan menguasai bahasa Inggris, kita akan bisa melakukan sesuatu dengan perspektif internasional. Terima kasih. Menurut Ketua Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris Pasca Sarjana Unisma, Dr. Hajah Mutmainah Mustafa MPD, dengan kuliah pakar ini akan membekali para mahasiswa program studi Magister Bahasa Inggris memiliki kemampuan research atau penelitian bersama para dosen dan menuliskannya di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Memasuki sesi penyampaian materi diberikan oleh Firman Parlindungan SPD MPD PhD, alumni program studi Magister Bahasa Inggris Unisma dan Ohio University, menjelaskan pentingnya memahami berbagai teori belajar maupun teori sosiokultur terkait interaksi antar manusia dalam satu budaya. Alhamdulillah pada pagi hari ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kami bisa melaksanakan program dari Magister Pendidikan Bahasa Inggris, yaitu kuliah pakar. Kuliah pakar kita mengundang alumni. Jadi alumni S2 Magister Pendidikan Bahasa Inggris yang PhD-nya di Ohio State University Amerika, kemudian melanjutkan lagi juga satu itu ke Jepang. Jadi yang pertama Mas Firman, yang kedua Mas Sony. Alhamdulillah dengan judul ini kita harapkan para mahasiswa, baik yang semester awal atau semester akhir, juga para Bapak Ibu guru nanti bisa meneruskan, juga para Bapak Ibu dosen bisa bersama-sama dengan kami untuk melaksanakan bagaimana strategi kita untuk research, khususnya di writing and literacy, language teaching. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara ini kita sangat kemas dengan bagus. Bagaimana mata kuliah kita itu betul-betul berafiliasi untuk penelitian para Bapak Ibu dosen. Karena payung penelitian kita adalah research and strategy. Bagaimana literasi and language teaching ini dilanjutkan berikutnya. Nah, para peneliti ini merupakan para Bapak Ibu dosen. Jadi bagaimana luaran mata kuliah yang mereka kerjakan selama 1 semester itu ada luaran. Dan alhamdulillah luaran mata kuliah, semua mata kuliah dalam bahasa Inggris itu terpublish, baik di Scopus, terindeks Scopus, jurnal terindeks SITA maupun terindeks Elsevier. Alhamdulillah ini sudah berlangsung baik sekali, dan kami mengundang para Bapak Ibu guru yang mungkin belum S2, mari Bapak Ibu guru, silahkan datang ke Magister Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Malang. Kita akan bersama-sama untuk saling berkualitas, saling maju untuk peradaban di Indonesia dan dunia. Iwan Dikmawan melaporkan. Memperingati Hari Anak Nasional tahun 2022, Pusat Kegiatan Gugus atau PKG PAUD Kecamatan Lowaru menggelar lomba kolase antar anak dan orang tua. Lomba kolase antar anak dan orang tua ini berlangsung di 17 gugus di Kecamatan Lowaru, dan nantinya 5 karya terbaik akan terpilih mewakili masing-masing gugus untuk lomba kolase tingkat kecamatan. Lomba kolase antar orang tua dan anak yang digelar oleh PKG PAUD Kecamatan Lowaru berlangsung di 17 gugus sewilayah Lowaru. Untuk lomba kolase gugus 2 berlangsung di PAUD Algonia, Jalan Bunga Nusa Indah, Kota Malang. Di gugus 2 sebanyak 120 peserta dari 7 TK dan pos PAUD yang terlibat dalam lomba kolase dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional tahun 2022. Sebelum dimulai lomba kolase Mom and Kids, terlebih diawali dengan acara pembukaan. Pembukaan tersebut di gugus 2 dihadiri oleh Kepala Seksi Peserta Didik dan Pendidikan Karakter Dinas Pendidikan Kota Malang, anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Bunda PAUD Kecamatan Lowaru, dan Ketua IGTKI Lowaru.
Dalam acara pembukaan, Ketua PKG PAUD Kecamatan Lowaru sekaligus Kepala PAUD Algonia Sadia Mewar SPD MSI mengatakan bahwa lomba kolase Mom and Kids yang diselenggarakan oleh PKG PAUD Kecamatan Lowaru diikuti oleh 17 gugus, di mana total peserta di 17 gugus ini sebanyak 1.000 peserta. Lomba kolase ini tidak lain untuk meningkatkan keterampilan anak, juga untuk mendekatkan orang tua dengan anak, sehingga hubungan antara orang tua dan anak semakin erat. Hari ini kami dari PKG PAUD Kecamatan Lowaru melaksanakan lomba kolase Mom and Kids. Nah, hari ini dengan peserta 1.000 pasang orang tua dan anak yang mengusung tema bersinergi dengan orang tua mewujudkan PAUD berkualitas. Tentunya dengan kegiatan ini kami berharap bahwa kebersamaan orang tua dalam pengasuhan kepada putra-putrinya tetap terus terjalin untuk mendapatkan kualitas peserta didik yang luar biasa. Nah, pada hari ini dengan 1.000 peserta kami berharap bagaimana orang tua terlatih mendampingi putra-putrinya belajar dan bermain di rumah dengan kreasi kolase. Kegiatan yang dilaksanakan di rumah bersama orang tua 75% di rumah dan 25% diselesaikan hari ini bersama teman-temannya di lembaga mereka sendiri dan lembaga sekitar sekolah mereka. Hari ini kegiatan PKG PAUD Lowaru berpusat di Gugus 2 PAUD Algonia, diikuti oleh 120 pasang orang tua dan anak, dan dihadiri juga oleh Dinas Pendidikan, Bunda PAUD Kecamatan, Bunda PAUD Kelurahan, dan anggota Dewan DPRD Komisi D Kota Malang. Sementara Kepala Seksi Peserta Didik dan Pendidikan Karakter Dinas Pendidikan Kota Malang Dr. Andes E.C. Budiono yang membuka acara lomba kolase dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan lomba kolase Mom and Kids ini. Ia berharap dengan lomba tersebut nantinya hubungan anak dan orang tua semakin erat melalui karya yang dihasilkan. Ditambahkan bahwa Dinas Pendidikan juga terus mendukung pendidikan anak-anak sejak usia dini. Untuk itu, dengan lomba kolase ini nantinya keterampilan anak semakin ditingkatkan. Kolase itu merupakan sebuah cabang dari seni rupa yang meliputi kegiatan menempel, potongan-potongan kertas atau material lain yang membentuk sebuah desain atau rancangan tertentu. Sehingga kegiatan semacam ini tentunya harus dilanjutkan di rumah dan sebagainya. Yang tidak kalah penting adalah memupuk anak-anak itu menjadi melatih motorik halus, meningkatkan kreativitas, melatih konsentrasi, mengenal warna, mengenal bentuk, dan melatih memecahkan masalah, mengasah kecerdasan spasial, melatih ketekunan, meningkatkan kepercayaan diri. Nah, dan tidak kalah pentingnya adalah hubungan interaksi antara orang tua dengan anak. Sehingga anak lebih dekat, lebih nyaman dan sebagainya. Jadi harapannya kemerdekaan anak itu jangan dirampas oleh kita. Karena pendidikan usia dini adalah pendidikan yang pertama dan utama adalah dari keluarga. Sementara usai pembukaan kemudian dilanjutkan dengan lomba kolase, di mana baik orang tua maupun anak-anak dari 7 TK dan PAUD di Gugus 2 terlihat merangkai kolase yang disediakan panitia. Kolase yang disediakan panitia 75% telah dikerjakan di rumah dan 25% dikerjakan saat lomba. Sementara, lomba kolase ini sembari menunggu pengumuman pemenang juga dimeriahkan dengan penampilan siswa-siswi KB dan TK dari 7 TK dan PAUD di wilayah Gugus 2 Lowaru. Usai penampilan siswa, acara kemudian dilanjutkan dengan pengumuman pemenang lomba, di mana terpilih 15 orang pemenang yang memiliki hasil karya kolase terbaik. Para pemenang juga mendapatkan hadiah berupa piala dari panitia pelaksana. Sedangkan dari 15 pemenang ini akan dipilih 5 karya terbaik untuk mewakili Gugus 2 dalam lomba kolase tingkat kecamatan. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Untuk melestarikan seni dan budaya peninggalan bangsa sekaligus mengedukasi masyarakat tentang batik,
Bertempat di Galeri Raos Kota Batu, diselenggarakan pameran bertajuk Metamorfosa. Pameran batik bertajuk Metamorfosa ini diselenggarakan selama beberapa hari ke depan di Galeri Raos Kota Batu. Metamorfosa ini merupakan perjalanan dan kiprah Anjani Sekar Arum, seorang pelestari batik asal Kota Batu, dengan karya batik bantengan yang menjadi kebanggaan Kota Batu. Pameran yang dibuka oleh Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko, menampilkan berbagai macam batik dengan motif yang beragam, dan salah satunya yang dipamerkan adalah batik dengan motif bantengan. Batik motif bantengan ini menjadi salah satu ciri khas batik Kota Batu. Batik motif bantengan ini tidak hanya dikenal dalam negeri, tetapi juga sampai ke mancanegara, sekaligus lebih mengenalkan Kota Batu sebagai kota wisata, sehingga diharapkan ketika wisatawan datang ke Kota Batu, membawa oleh-oleh salah satunya batik khas Kota Batu. Menurut salah seorang seniman Kota Batu menjelaskan, kegiatan pameran ini juga untuk mengedukasi masyarakat tentang warisan budaya batik, khususnya batik khas Kota Batu, agar lebih dikenal, berkembang dan menjadi salah satu ciri khas Kota Batu. Di lokasi berbagai motif batik dipamerkan pada pameran ini. Tidak hanya itu, pada pameran ini juga menampilkan miniatur bantengan, dan bantengan ini sudah menjadi seni tradisional masyarakat Jawa Timur yang menjadi daya tarik pengunjung untuk datang mengunjungi pameran batik ini. Untuk mengingat budaya Indonesia yang di Gria Tekstil. Apa aja nih yang tampilkan, batik-batik jenis apa yang tampilkan? Tampilkan ada batik-batik, motif-motif bantengan, terus banyak macam motif-motif yang ada di sini. Tapi khususnya batik motif bantengan agung. Harapan kami di sini bagaimana batik di Batu ini bisa menjadi sebuah sentra wisata. Jadi orang datang ke Batu, di kota wisata ini, oleh-olehnya ya batik khas Batu. Iwan Hikmawan melaporkan. Bagi masyarakat Malang Raya, kami ingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Mewakili kerabat kerja, saya Ita Puri. Untuk dari Anda, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.